Shalom, selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari. Bersyukur kita boleh berkumpul bersama di ruang virtual ini, seraya dalam keberadaan kita bersama-sama mengikuti pemahaman Alkitab mingguan hari ini, Selasa 15 Februari 2022. Adalah sukacita bagi kita semua dan anugerah yang begitu berharga ketika kita menyadari bahwa kuasa Tuhan tak pernah usai. Dia selalu ada bersama kita, Dia memberkati kehidupan kita. Kita sehat, kuat, dan tersenyum, itu adalah anugerah Tuhan. Dalam pemahaman Alkitab mingguan hari ini, kita akan belajar bersama-sama. Untuk itu, kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan semua yang berdiam di dalamnya, kami bersyukur ya Tuhan, atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan hidup yang kami jalani sepanjang hari. Khususnya hari ini kami boleh berada di ruang virtual dalam kegiatan kami PA hari ini. Tuhan, kami memohon Engkau memberkati kegiatan ini. Semoga berjalan dengan baik dan kami mendapat berkat dalam kegiatan hari ini. Kami berdoa untuk pemandu kami, Saudari Arni, dalam membawakan kegiatan ini. Tuhan berikan hikmat dan berkat dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kehidupan ini tentu ada banyak jalan. Tetapi, jalan mana yang kita pilih? Apakah kita menjadi orang benar atau orang fasik? Tentu kita akan memilih menjadi orang benar dan memilih jalan yang lurus. Adapun tema pada hari ini mengenai PA hari ini, yaitu jalan mana yang kamu pilih. Bahan bacaan Alkitabnya ada di dalam kitab Mazmur pasal 1. Pemandunya adalah Saudari Arni Magdalia Lalel. Berbicara mengenai jalan, tentu kita akan memilih jalan yang tepat dan jalan yang nyaman. Jalan itu adalah jalan bersama Tuhan. Melalui pemahaman Alkitab hari ini, kita akan mengetahui perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Kita akan menjadi orang benar. Lalu kita akan memikirkan firman Tuhan. Dari hal itu, kita mampu menjelaskan dampak ketika kita selalu memikirkan dan melakukan firman Tuhan. Kita termotivasi untuk memilih hidup menjadi orang benar. Memilih hidup menjadi orang benar adalah memilih hidup menjadi hidup yang berkualitas. Untuk itu, kita akan mengantar PA ini dengan pujian. Mari kita menyanyi pujian Jalan Hidup Orang Benar.
cahaya firman Tuhan, jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya saat ini? Untuk kita semua yang sedang mengikuti pemahaman Alkitab secara online. Dan tentunya dengan harapan yang besar, kita semua ada di dalam keadaan yang sehat dan tentunya bahagia. Pada pemahaman Alkitab kali ini, ada satu pertanyaan yang juga menjadi tema kita pada pemahaman Alkitab minggu ini. Jalan mana yang kamu pilih? Terdengar pertanyaan yang berat, tetapi kita akan ditolong melalui bacaan Alkitab pada saat ini yang akan menjadi dasar perenungan kita pada PA kali ini. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab dari Mazmur 1, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Begini bunyinya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada PA kali ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Setiap orang, setiap dari kita tentunya memiliki tujuan atau target menuju hidup yang bahagia. Dan kebahagiaan kini tak lagi melulu soal pangan dan papan saja. Seiring berjalannya waktu dengan tren yang banyak terjadi di sekeliling kita, membuat standar kebahagiaan kita itu berbeda setiap waktu. Dan tentunya setiap orang memiliki standar kebahagiaan yang berbeda pula dan berbeda seorang dengan yang lain. Nah, secara tidak langsung, perspektif kita, juga motivasi kita itu turut menentukan respon kita terhadap apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, dan itu mempengaruhi cara kita untuk mengambil berbagai pilihan yang ada di depan kita. Dan secara langsung itu turut mempengaruhi dari apa yang kita pikirkan atau apa yang akan kita putuskan. Nah, akan tetapi tidak semua orang itu bijaksana ketika mengambil pilihan yang akan dia pilih. Dan sayangnya itu akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya. Ya, ketika kita salah memilih, tentunya ada konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Nah, berbagai pilihan itu kadang membuat kita ada di dalam dilema moral ya. Kita mau memilih jalan yang benar atau sebaliknya menjadi orang yang benar atau menjadi orang fasik. Nah, tentunya kita sendiri yang akan menyadari berbagai pilihan-pilihan itu dan melalui Roh Kudus yang akan memberi arahan dan didikan di dalam hati kita untuk memilih jalan yang tepat yang Allah inginkan terjadi di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kitab Mazmur ini secara konkret mengungkapkan pengalaman bangsa Israel mengenai Yang Maha Kudus dengan sejuta perasaan yang timbul di dalamnya. Dan Mazmur pasal 1 ini yang menjadi dasar perenungan kita pada PA minggu ini itu digolongkan dalam Mazmur bijaksana yang secara dramatis dia memperlawankan dua jalan. Nah, ini bukan hal yang baru lagi terkait dengan cara bicara orang Ibrani dengan tujuan supaya mendatangkan pandangan hidup dengan benar, pandangan hidup yang benar, dan melukiskannya dengan tindakan-tindakan yang khas dan disertai dengan akibat-akibatnya. Jadi ini menjadi pandangan hidup benar dari orang Ibrani. Seperti itu, dan Mazmur membantu kita juga untuk membentuk roh kita melalui setiap syair dan bahasa yang ada di dalamnya. Dan kita mengalami perjumpaan melalui setiap syair yang disampaikan. Dan selain itu juga kitab Mazmur ini mengajar kita dan menawarkan kita bagaimana kita memuliakan Allah melalui setiap Mazmur. Tetapi bukan saja mengajar kita, tetapi juga mendorong kita mengarahkan setiap tindakan hidup kita melihat keselamatan yang Allah anugerahkan melalui syair-syair Mazmur yang disampaikan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 1 ini menjadi Mazmur instruksi ya, mengenai hal yang baik dan hal yang jahat, menetapkan dalam suatu kehidupan kita, hidup dan mati, berkat dan kutukan. Ini bertujuan supaya apa? Supaya kita dapat mengambil jalan yang benar dan mengarah pada kebahagiaan, bukan pada kehancuran atau pada kesengsaraan. Dan dalam teks ini yang sudah kita baca juga, itu memperlihatkan dua karakter yang berbeda. Ya, dari orang yang saleh atau orang yang benar dan orang yang jahat. Mereka yang melayani Tuhan dan mereka yang
juga memilih untuk tidak melayaninya. Nah, dan ini dinyatakan secara jelas dalam teks yang sudah kita baca. Jika kita lihat ya, dalam Mazmur 1 ini, ayatnya yang pertama, itu dibuka dengan sebuah pengakuan iman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, Mazmur 1 ini membuka dengan satu pengakuan iman bahwa berbahagia. Tetapi kata berbahagia yang kita lihat, jika kita lihat dalam bahasa aslinya, kata berbahagia ini bukan saja pada satu perasaan yang sementara, satu perasaan yang semu, berbahagia, tetapi ada sebuah jaminan, yaitu diberkati. Jadi kata asri ini menunjukkan pada bukan saja pada kondisi yang bahagia, tetapi adanya berkat, adanya jaminan yang Allah berikan ketika orang-orang memilih jalan kebenaran dan yang mencintai Taurat Tuhan. Nah, orang yang mencintai Taurat Tuhan, dan tentunya dia akan berupaya setiap waktu untuk menyelami apa yang Allah inginkan, dan akan berusaha mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dalam konteks bangsa Israel, bagaimana mereka memahami kehadiran Allah kepada mereka, yang melalui sabda Allah, melalui hukum atau Taurat yang hadir pada saat itu. Dan bagaimana kita orang percaya pada saat ini melihat kehadiran Allah? Kita melihat kehadiran Allah di dalam diri Yesus dan melalui gerejanya. Dan kehadiran kata, yaitu merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dan ini membuat kita teringat pada perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang dikenal dengan Shema Israel dalam Ulangan pasalnya yang ke-6. Dan tindakan Taurat Tuhan siang dan malam ini memiliki tujuan untuk apa pada konteks kehidupan bangsa Israel pada saat itu? Supaya mereka tidak melupakan akan kebaikan Tuhan yang telah menghantarkan mereka keluar dari tempat perbudakan, dari tanah perbudakan. Dan ketika kita mengartikan, mendefinisikan itu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam itu juga memiliki tujuan supaya kita memiliki hubungan yang intim bersama dengan Allah. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah, kita akan menyadari bahwa, dan kita akan menyadari, kita akan mengingat kembali akan kebaikan Allah. Allah telah mengaruniakan keselamatan itu kepada kita, umatnya, melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Sehingga tindakan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam yang sudah diberikan juga kepada bangsa Israel dan pada kita pada saat ini, supaya kita terus diingatkan kembali, kita terus disegarkan kembali akan kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Nah, menghindari kejahatan itu merupakan gaya hidup orang benar. Dalam ayat ke-4 hingga ayatnya yang ke-6, jika kita lihat dengan seksama, itu mendeskripsikan sosok hidup orang fasik yang berbanding terbalik dengan orang benar. Di sini digambarkan bahwa hidup orang fasik itu seperti sekam yang ditiupkan angin. Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang di rumah yang sedang mengikuti PA saat ini, pastilah ya, kita sudah tahu sekam. Dia tidak punya dasar yang kuat. Dia tidak tahu ketika angin datang berhembus, dia juga akan terbang karena dia tidak memiliki dasar yang kokoh. Dan orang fasik itu digambarkan seperti itu. Sedangkan orang benar itu yang hidup di dalam firman Allah, mengarah pada kesejahteraan, kepastian, dan bukan kesuraman seperti yang dialami oleh orang fasik. Karena kenapa? Dia memiliki dasar yang kokoh, dasar yang kuat. Dia tahu tujuan saya itu kemana. Dia tahu saya diarahkan kemana. Dan saya memiliki dasar yang kokoh, sehingga tidak seperti orang fasik. Ketika angin datang, seperti sekam, ya dia ditiupkan angin, dibawa kemana-mana, tidak ada arah dan tujuannya. Dan orang benar itu didefinisikan dari kata sedek, yaitu adil, hidupnya lurus, tidak berat sebelah, tidak menyimpang. Sedangkan orang fasik itu didefinisikan dari kata rasa, yaitu jahat atau kriminal. Nah, kedua kata ini menggambarkan sifat yang dipakai
pemazmur untuk mendeskripsikan sifat yang Tuhan sukai, yang menyenangkan hati Tuhan, dan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Allah mengenal anaknya tentu ya melalui setiap karakter baik yang dimiliki hari lepas hari. Apa yang kita ambil, setiap kesempatan atau setiap jalan yang kita pilih, pada akhirnya memberikan konsekuensi kepada kita. Dan untuk itu, orang benar itu tidak memulai persahabatan dengan dunia atau menjadi pelaku kejahatan, melainkan hidupnya tunduk pada apa yang menjadi perintah Allah, tunduk pada otoritas Allah. Dan perintah Allah bagi kita yaitu melakukan apa yang mendatangkan sukacita di dalam hatinya, ada di dalam relasi yang intim bersama dengan Allah. Dan seperti yang sudah dibicarakan tadi bahwa dalam Mazmur 1 ayat yang pertama, Allah tidak saja membuat bahagia, tetapi ada jaminan bahwa Allah memberkati. Nah, penulis menggambarkan ilustrasi untuk menggambarkan sosok orang saleh yang diberkati, orang benar yang diberkati. Nah, hati kita ini adalah tempat firman ditanam. Perbuatan dan karakter kita adalah buah dari kesetiaan kita melakukan firman Allah. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dia memiliki dasar yang kokoh. Dia tahu bahwa dalam setiap musim hidupnya dia akan dipelihara, karena dia hidup dekat dengan sumber air itu. Nah, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu diberikan dan menghasilkan dampak yang baik, baik secara individual maupun komunal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki gaya hidup yang baik, ketika kita memiliki kasih Allah itu di dalam hidup kita, ketika kita melakukan apa yang benar di matanya, secara langsung itu akan terlihat ketika kita berelasi bersama dengan sesama kita, ketika kita berelasi di dalam kita berpelayanan, kita berpendidikan, kita bekerja, itu akan terwujud, akan terlihat secara nyata di dalam kehidupan kita. Nah, bagi orang percaya, bagi orang benar, kasih karunia Allah itu semakin menopang kita untuk kita memiliki kehidupan kualitas yang baik dan kehadiran berkat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita. Karena orang benar itu memiliki dasar yang kokoh di dalam Tuhan dan terus dimampukan di dalam Tuhan untuk melakukan apa saja yang dilakukan, dan Allah memberikan jaminan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan dibuat berhasil. Karena Allah memberikan jaminan, bukan saja memberikan kebahagiaan yang sesaat, tetapi ada jaminan Allah yang dianugerahkan Allah kepada kita sebagai orang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Nah, ketika kita melihat kehidupan kita sampai sejauh ini, kita sudah melewati dan juga akan ada di dalam berbagai pilihan. Dan tentunya kita memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mau kita pilih. Apa yang kita anggap benar, apa yang kita anggap baik. Sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, kita diberikan kebebasan untuk memilih berbagai hal yang ada di dalam hidup kita. Tetapi kita harus ingat bahwa hidup di dalam jalan kebenaran sebagai orang benar yang hidup bersama dengan Allah melalui firman-Nya, itu akan menuntun kita untuk memiliki kehidupan yang berkualitas, yang berdampak bukan saja pada diri kita sendiri, tetapi berdampak juga bagi banyak orang. Sampai di sini, marilah kita belajar untuk kita terus dimampukan melalui Roh-Nya yang kudus untuk memilih apa yang benar, apa yang baik, dan tentunya apa yang berkenan di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita melalui firman-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada akhir pemahaman Alkitab kita di minggu ini, ada 3 pertanyaan yang juga akan menjadi
dasar untuk kita berdiskusi, kita merenungkan secara bersama. Yang pertama, menurut pendapat saudara, siapakah yang disebut orang benar dan orang fasik dalam bacaan Mazmur 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6? Yang kedua, bagaimanakah saudara dapat mengetahui seseorang adalah orang benar dan orang fasik? Sharingkanlah. Dan pertanyaan yang ketiga, berkat-berkat apakah yang akan diterima oleh orang benar yang setia melakukan firman Tuhan? Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, jika ada pertanyaan lain, bisa kita diskusikan secara bersama dalam kelompok-kelompok. Mari kita menutup pemahaman Alkitab kita di minggu ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang terus memelihara kami, yang terus memberikan jaminan itu kepada kami bersyukur kepadamu, Sang Pemilik kehidupan ini. Pada saat ini, kami telah menyelesaikan pemahaman Alkitab di minggu ini. Biarlah di dalam pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus, mampukan kami agar kami mampu menghidupi setiap firman-Mu. Kami mampu memilih jalan yang benar. Kami mampu membawa identitas sebagai orang benar yang memuliakan Allah, yang berdampak baik kepada sesama kami. Di mana Tuhan utus kami untuk kami berkarya. Tuhan yang menolong kami, memampukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus. Hanya di dalam Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami hantarkan doa ini. Amin. Selamat berPA, Tuhan Yesus memberkati.